Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, Kamis 7 September 2023, yaitu dari Yehezkiel pasal 36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jala lehonoku matodiku tu bagasan ate-ate muna, jala au mabahesa, asamar parange hamu di bagasan akapatiku, aka uhupu peradotan jala batu paon munado. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita baca mulai dari ayat sebelumnya, bahwa dalam firman ini ada tujuan Tuhan kepada bangsa umat pilihan Allah, yaitu mentahirkan, untuk menguduskan umat Allah. Pengudusan Allah ini atau pentahiran ini adalah bentuk pengampunan Tuhan kepada bangsa pilihan Allah karena kehidupan mereka yang sudah jauh dari kekudusan Allah, atau bisa dikatakan mereka hidup dalam kenajisan. Nah, pentahiran ini berdampak dalam hati manusia, di mana Allah akan memberikan hati yang baru. Hati manusia yang keras, yang tidak taat, akan diperbaharui menjadi hati yang lembut, yang bersedia untuk taat melakukan kehendak Allah. Dalam Perjanjian Lama, hati ini sebagai sentral dari kepribadian manusia. Manusia bertindak sesuai atau bersumber dari hatinya. Allah akan membuang, menjauhkan, menghilangkan hati yang keras dari tubuh ini dan memberikan, menggantikannya dengan hati yang taat. Dalam ayat 26 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru. Hati yang baru ini dituliskan perintah Allah. Jika zaman Musa, perintah Allah itu dituliskan dalam 2 loh batu yang keras. Tetapi dalam kehidupan bangsa umat pilihan Allah itu diperbaharui, dan firman atau perintah Allah itu dituliskan di dalam hati mereka agar firman itu dekat. Firman itu selalu ada bersama-sama dengan mereka kemanapun mereka melangkah. Dan ternyata bukan hanya perintah Allah itu yang dituliskan, namun dalam ayat 26-nya, roh yang baru di dalam batinmu juga akan Tuhan berikan. Roh Allah akan berdiam dalam hati kita. Firman yang sudah dituliskan dalam hati kita dan roh Allah berdiam dalam diri kita, itulah yang menguatkan kita untuk mengikuti perintah Allah itu. Dalam Roma 8 ayat 14 sampai 15 dikatakan bahwa semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Mereka yang dipimpin dengan Roh Allah tidak lagi dipimpin oleh roh perbudakan yang membuat mereka takut, tetapi menjadi anak Allah dan memiliki kekuatan untuk berseru, ya Aba, ya Bapa. Dengan demikian roh Allah itu memampukan
melakukan segala peraturan-peraturan atau perintah Allah yang sudah dituliskan dalam hati kita. Roh Allah yang mendiami kita itulah yang menyanggupkan kita melakukan kehendak-Nya. Tanpa itu kita tidak mampu. Roh Allah itu jugalah yang membuat kita mampu untuk menanggalkan kehidupan yang lama menuju kepada hidup yang baru. Dengan roh Allah itu juga membuat kita mengadakan transformasi pemikiran-pemikiran yang baru, di mana pemikiran kita mampu memilah mana yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan dengan Allah, malah apa yang membuat kita menuju kepada kesempurnaan itu. Oleh karena itu, berilah diri kita untuk selalu dituntun oleh Roh Allah yang memampukan kita untuk melakukan perintah Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang mengingatkan kami semua bahwa firman-Mu itu ada dalam hati kami, sudah Engkau tuliskan untuk selalu tetap menuntun kehidupan kami, dan Roh-Mu yang menguatkan kami melakukan segala perintah-Mu, dan dengan Roh-Mu membuat kami mampu untuk berpikir memilah mana yang menurut kehendak Engkau dan mana yang tidak, mana yang baik dan yang tidak baik. Untuk kami semua sudah Engkau sediakan apa yang terbaik untuk kami Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan biarlah kami selalu dalam hari-hari kami memberi diri kami untuk dipimpin oleh Roh-Mu yang dapat menguatkan kami untuk hidup baru dan menanggalkan kehidupan yang lama. Kiranya Engkau Tuhan yang menyertai jemaat-Mu, menguatkan mereka juga untuk melewati satu hari ini, apapun pergumulan persoalan yang boleh terjadi, biarlah Roh-Mu juga yang memberikan hikmat bagi jemaat-Mu untuk mencari jalan keluar dari setiap persoalannya. Dengarkanlah doa permohonan kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Kudus